Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket! Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro2 FM. Waktunya Pro2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah. Pro2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. my name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Kerjaan banyak banget dah. Aduh. Puyeng kalau gini nih. Untung ada ini. RRI Digital. Nah, ini baru asik.
kuliah, kerja, pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? 105,4 Pro 2 RRI Segala aja Pro 2 FM tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Nomor Pro 2 dan kali ini kita sudah membahas tadi ya tentang open minded. Nah, pas banget kita pagi ini juga sudah kedatangan narasumber yang pastinya membahas tentang open minded juga, tapi ada hubungannya dengan agama. Nah, tapi kita kali ini beragama tapi tetap open minded. Emang bisa? Ya. Nah, kita ketemukan jawabannya di pagi ini teman berdua bersama ada Kakak Soekarno Alfarizi. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Adi. Ini Kak Soekarno dari penyuluh ya, Iya, betul. agama Islam Kabupaten Buleleng. Nah, pas banget nih kita ngomongin soal open minded dari tadi pagi ini ya. Betul. Nah, kita kalau misalnya ngomongin soal open minded, otomatis kita harus menjadi orang yang terbuka gitu ya. Iya. Nah, tapi kalau kaitannya sama agama nih, ini kan masalah prinsip nih. Betul. Kita ngomongin masalah prinsip, kita ngomongin soal jati diri kita, atau mungkin juga kita dari lahir sudah memeluk agama yang ini gitu ya. Betul. Istilahnya kalau mungkin Kak Soekarno Islam, sedangkan Gus Adi Hindu. Nah, ini dengan prinsipnya sendiri-sendiri. Tapi bisa nggak sih walaupun kita dengan perbedaan ini tapi tetap open minded? Nah, kita bahas sekarang. Siap. Silakan. Baik, terima kasih Mas Gung Adi ya. Ya. Selamat pagi nih para pendengar atau ya apa istilahnya fan dari Pro 2 Singaraja lah kira-kira begitu. Pertama, saya ucapkan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita patut bersyukur dan kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT pagi ini kita bisa duduk bersama nih Mas Adi untuk membahas persoalan-persoalan yang kaitannya dengan agama, tapi dengan open minded. Bisa nggak? Gitu ya, kira-kira begitu. Begini, dalam sepanjang sejarah ini, sedikitnya ada dua kecenderungan ekstrim di lingkungan umat beragama secara umum. Yang pertama adalah kelompok yang dicirikan oleh sikap yang ketat, strength gitu ya, kaku dalam beragama, bahkan cenderung untuk menutup diri. Nah, sikap tertutup inilah yang kemudian berkembang menjadi kelompok atau faham dan aliran-aliran yang ekstrim. Kaku, kemudian kalau dalam bahasa agama itu bisa dikatakan sebagai kelompok yang sangat tekstualis gitu ya. Sehingga lazim dalam istilah belakangan ini yang dikenal dengan kelompok radikal itu. Lalu yang kedua adalah kelompok yang nampak bersikap terlalu longgar dan terbuka sehingga mengaburkan esensi daripada ajaran agama itu sendiri. Nah, kelompok ini mencoba untuk membongkar ya bahasanya agak ekstrim mungkin ya, membongkar ajaran agama dengan pendekatan yang sangat-sangat rasional, bahkan terlalu rasional sehingga kemudian cenderung liberal. Liberal ini bisa mengaburkan ajaran agama atau paling tidak menjauhkan agama itu dari esensinya. Kedua kelompok ini sama-sama tidak bagus. Sama-sama tidak baik. Yang ekstrim kaku tadi tidak baik, tetapi yang sangat longgar sehingga menyebabkan esensi agama itu menjadi pudar juga nggak bagus juga. Lalu bagaimana seharusnya sikap kita? Nah, dalam agama kami, dalam agama Islam itu ada namanya sikap tawassut. Tawassut itu moderat. Moderat, tidak kaku, tekstualis, kemudian menutup diri sebagaimana kelompok yang pertama tadi, tetapi juga kita tidak terlalu longgar sehingga menyebabkan esensi sesungguhnya dari agama kita itu menjadi hilang gitu. Agama apapun itu, baik di agama Islam maupun agama-agama
yang lain. Kalau kami di Islam itu di dalam Al-Quran dalam surat Al-Baqarah dikatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Umat Islam itu diberikan posisi oleh Allah itu untuk berada di tengah-tengah, tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Nah, itulah yang dimaksud dengan sifat moderat itu, beragama yang moderat, bukan agamanya yang moderat ya gitu. Nah, sikap beragamanya itu seperti itu Mas tadi. Kira-kira gambaran awalnya lah tentang open minded. Sebentar saya jelaskan, perlu saya jelaskan juga apa sih open minded itu nah, gitu ya. Itu dia, ya, poinnya kan di situ ya, harus nyambung itu. Open minded itu di dalam bahasa Indonesia berarti berpikiran terbuka. Berpikiran terbuka yang seperti apa gitu, yaitu berpikiran terbuka yang merujuk pada sikap seseorang untuk bersedia menerima realitas kehidupan bahwa memang kita ini majemuk, satu. Yang kedua ya ada banyak gagasan, ada banyak ide di sekeliling kita itu, ada banyak informasi, bahkan banyak argumen, pendapat. Nah, orang yang berpikiran terbuka dan open mind atau open minded tadi itu dia bersedia untuk menerima berbagai macam keragaman tadi itu, terlepas apapun keyakinannya dia. Nah, itu open minded namanya. Jadi seorang yang open minded itu memiliki sikap yang bisa menerima realitas sosial kehidupan yang ada di sekelilingnya. Itu open minded, sekalipun dia tetap berpegang teguh kepada ajarannya. Nah, itu dia yang dimaksud dengan open minded. Nah, ya. Jadi memang sih untuk open minded itu bukan berarti kamu itu lengah atau bagaimana ya, tapi di mana kamu itu bisa mempertahankan argumen kamu, tapi walaupun juga tetap bisa menerima pendapat dari orang lain. Nah, tapi kan kalau kita ngomongin agama, otomatis kan kita punya pegangan masing-masing gitu. Betul, kan? betul. Nah, ini menjadi pertanyaan juga gitu kan. Kadang-kadang kalau kita bisa ngomongin anak muda, mungkin tidak terlalu jauh gitu kan, apalagi tentang misalnya kalau masalah pakaian atau bagaimana gitu kan. Istilahnya kadang-kadang kita ada punya pendapat yang banyak gitu. Betul. Ya. Otomatis kalau mungkin di Islam itu kan pakaian yang tertutup itu diwajibkan. Betul. Nah, sedangkan ada juga nih ya sesama tapi tidak juga terlalu tertutup atau mungkin juga masih bebas-bebas aja gitu. Nah, itu kan salah satu kan perbedaan pendapat juga gitu. Betul. Kan. Nah, ini kan kita sebagai orang yang open mind itu akhirnya menempatkan diri di mana kan, karena mungkin kita bisa melihat dari sisi anak muda mungkin permasalahannya lebih banyak ke situ gitu kan. Ada pendapat sesuai dengan agama seperti ini, sedangkan kalau kita misalnya open minded, ini loh trend fashion kayak gini zaman sekarang itu kayak gini. Betul. Ini kadang-kadang jadi bingung juga gitu kan. Jadi open minded itu tidak kemudian diterjemahkan bebas sebebas-bebasnya ya. Betul. Ajaran agama itu ada yang bersifat pokok dan tidak bisa ditawar, tetapi ada sisi lain dari ajaran agama itu yang melahirkan perbedaan-perbedaan pendapat. Kalau ajaran pokok itu tidak bisa ditawar. Contoh, kalau dalam Islam itu ada rukun iman, ada rukun Islam. Ya, kalau ditanya Tuhanmu siapa, mereka orang Islam akan menjawab ya Allah Tuhan saya, kan begitu. Kitab sucinya ya Al-Quran, nabinya ya Nabi Muhammad, dan seterusnya dan seterusnya. Ajaran pokok itu tidak bisa ditawar karena itu memang ajaran inti daripada agama itu. Tetapi ada bagian lain di mana di situ terdapat perbedaan-perbedaan pendapat para ulama kita, para guru-guru kita. Itu sangat terbuka dan untuk berdebat di situ tidak menjadi sebuah persoalan. Nah, open minded tadi itu yang dimaksud adalah ketika kita dihadapkan pada perbedaan-perbedaan pendapat tadi, maka orang yang memiliki sikap open minded dia sebenarnya memiliki prinsip yang dia pegang, yang dia pilih, tetapi kemudian dia tidak memaksakan prinsip yang dia pegang itu untuk dipegang oleh orang lain juga. Dia memiliki pemahaman, dia mengambil atau memegang satu paham tertentu dari sekian banyak pendapat itu. Tetapi dia juga tidak memaksakan bahwa orang lain itu harus sama dan sependapat dengan dia. Itu open minded. Nah, itu ya. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan tadi misalkan menghadapi tren tapi kemudian meninggalkan
tanda kutip ya, meninggalkan ajaran agama. Ya itu bukan open minded. Open minded itu ya tetap berpegang teguh, tetapi dia tidak memaksakan itu kepada orang lain. Tetapi dia wajib tetap memiliki kewajiban untuk menjalankan agamanya, seperti itu gitu. Nah, jadinya jawabannya kayak gitu Taman Pro 2 ya. Bukan berarti kamu itu ikutin tren dong zaman sekarang, ngapain ngikutin yang sesuai dengan ajaran agama gitu ya. Ya kalau misalnya dua-duanya bisa jalan ya nggak masalah, tapi posisinya yang paling penting adalah kamu punya prinsip yang teguh juga tapi mengikuti juga gitu ya. Betul. Jadi menerima masukan juga gitu ya. Iya. Ngikuti tren mode saya kira tidak bisa tidak bisa. Oke lah, itu tidak bisa ditinggalkan karena mode itu terus berkembang ya. Benar. Tetapi prinsip ajaran agamanya juga tidak boleh ditinggalkan. Benar. Nah, contoh kalau di Islam kayak tadi, di Islam itu memang harus menutup aurat ya, wajibnya memang seperti itu. Nah, perkara modelnya seperti apa ini ya terserah gitu. Kan kayak begitu. Ya, karena banyak sekarang untuk model fashion, untuk yang untuk menutup aurat juga fashionable juga gitu kan. Betul. Jadi sesuai dengan perkembangan juga gitu Taman Pro 2. Jadi bijaknya kayak gitu ya. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita kembali lagi kalau masalah agama pasti karena kita melihatnya, mungkin anak muda juga melihat kalau udah paham agama itu udah harus dilakukan. Ya istilahnya kayak gitu. Harus, atau mungkin juga ini udah pasti tidak boleh ditawar-tawar lagi karena udah sesuai dengan udah dari sononya begitu gitu, atau mungkin juga dari udah ajarannya seperti itu. Kadang-kadang tapi kita juga berpikir juga semakin kesini juga banyak permasalahan kayak gitu. Apalagi anak muda gitu kan. Karena posisinya kita ngomongin anak muda, kadang-kadang juga kita open minded itu kadang-kadang membuat kita menjadi suatu perdebatan juga nih Pak Kakak. Karena kalau misalnya kita ngelihat sesuai dengan ajaran agama harus begini, ya sama kayak pakaian tadi, kemudian juga sedangkan perkembangan zaman itu agak bertolak belakang juga. Nah, tapi kita harus open minded. Nah, open mindednya itu adalah bisa menerima keadaan zaman sekarang tapi sesuai dengan kita mempertahankan dengan tradisi yang sekarang ada. Kadang-kadang juga kita berpikir kayak gini. Kalau kok bisa sih istilahnya kita mempertahankan agama, kita semakin dalam untuk memahami agama kita gitu kan. Tapi kita harus juga mengikuti tren positif. Tapi kadang-kadang juga ada tren yang zaman sekarang itu tidak bisa mengikuti si ajaran yang awal agama kita nih. Nah, gimana sih tanggapan dari Kak Soekarno istilahnya menanggapi perkembangan zaman yang luar biasa? Tapi posisinya kita harus juga mempertahankan si agama ini. Nah, ini kan jadi satu tren. Contohnya kayak tadi perbedaan pendapat masalah ini harusnya begini, sedangkan ini tren positifnya kayak gini. Ikut yang mana? Karena kalau misalnya kita tidak mengikuti zaman, kita dibilang kolot. Kalau misalnya kita ikutin agama dianggap kolot dan tidak mengikuti zaman. Ini kadang-kadang jadi polemik anak muda juga sih. Iya, sebetulnya bisa dikompromikan ya. Zaman itu memang tidak statis ya, tetapi dia dinamis, berkembang dari hari ke hari. Contohlah seperti teknologi sekarang gitu ya. Zaman dulu ya mohon maaf barangkali model podcast yang seperti ini pun nggak ada kan gitu, handphone pun tidak ada gitu. Saya kira ya selama itu tidak menyentuh hal-hal pokok ajaran agama yang tidak bisa ditawar tadi itu, yang dalam Islam itu ada akidah namanya. Kalau akidah itu ya nggak bisa ditawar. Kalau itu bersifat sosial kemasyarakatan, kemudian kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, itu masih sangat terbuka untuk mengikuti zaman, itu sangat terbuka, dan agama itu tidak sekaku itu kok gitu ya. Tidak sekaku itu, betul. Mohon maaf kalau di agama Hindu saya tidak paham ya ajaran pokoknya itu apa saja yang memang itu bersumber dari kitab sucinya, tetapi ada ajaran-ajaran yang bersifat sosial yang itu justru sangat fleksibel. Sangat fleksibel gitu ya. Contoh barangkali ya model interaksi keseharian kita dengan sesama, sekalipun kita berbeda, tetap kita mengakui keberadaan mereka secara baik, tanpa memaksakan agama kita gitu ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan moderat tadi. Kemudian ada dari moderat itu kemudian melahirkan sikap toleran dan lain sebagainya dan lain sebagainya itu. Jadi tetap ajaran agama itu menjadi guidance ya, menjadi panduan kita untuk bersikap dengan baik dan benar. Satu sisi kemudian sisi sosial kita itu menuntut kita berinteraksi dengan sesama, berinteraksi dengan perubahan itu
agar kita tidak jauh keluar dari garis-garis yang sudah ditentukan agama itu, makanya kita tetap berpegang teguh pada agama kita itu, gitu. Seperti itu. Nah, jadi gitu jawabannya Taman Pro 2 ya. Kalau misalnya kamu itu bingung mau ngikutin zaman atau ngikutin agama, ya tetap harus prinsipnya adalah pada agama karena itu ibunya gitu ya. Betul. Kemudian perkembangan zaman itu adalah gimana kita menghadapi zaman sekarang gitu. Betul. Jadi menghadapi zaman sekarang tapi dengan prinsip agama yang kita anut gitu. Betul. Ya. Oke, buat kamu Taman Pro 2 yang ingin bertanya bersama Kak Soekarno di sini, langsung aja di WhatsApp 081139911054, di Facebook, Instagram dan juga di TikTok bisa langsung di Pro 2 RRI Singaraja, Pro 2 Singaraja, dan juga bisa di live chat di aplikasi RRI Digital. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a
Masih bersama Kak Soekarno Tama Pro 2 dari Penyuluh Agama Islam Kabupaten Buleleng ya. Kita masih membahas tentang open minded ya, beragama tapi tetap open minded ya. Nah, ini kita tadi udah bahas ya cukup banyak juga sih soal agama dan juga untuk zaman sekarang. Nah, kita kembali lagi ke permasalahan mungkin yang lagi marak di media sosial gitu ya. Karena anak muda kan gak lepas dari media sosial nih. Betul. Setiap detik tangannya itu berada di HP nih Pak. Kita nggak bisa pungkiri itu karena zaman udah ke teknologi gitu kan. Betul. Nah, kita ngomongin agama dan juga open minded, jadi keinget sama permasalahan yang mungkin cukup riskan bisa dibilang atau mungkin juga cukup sensitif kalau kita ngomongin agama. Ada beberapa mungkin konten-konten kreator di Instagram atau mungkin juga di Facebook ya, terutama di Facebook lebih banyak kita melihat langsung kontennya bahwa banyak prinsip-prinsip agama atau mungkin juga dari sisi konten kreator itu membahas tradisi agama yang berseberangan atau mungkin juga bisa dibilang Islam mengkomen Hindu atau mungkin juga Kristen mengkomen Islam dan sebagainya. Nah, ini kan membuat kita itu semakin close mind gitu loh. Kan kita kalau membahas tentang open mind otomatis apapun masukan, apapun gagasan, apapun pendapat kita bisa tampung, tapi logowo lagi gitu kan. Harus bisa logowo atau mungkin juga harus bisa mungkin open gitu dari segi karena ini pendapat dia, antara pendapat dia dengan si kreator ini. Nah, ini menjadi pertanyaan juga karena anak muda kan mainnya di sosmed, komennya itu tajam-tajam kayak kita lihatnya sampai komen itu bahkan sampai menyinggung perasaan orang lain atau orang banyak gitu kan. Nah, ini jadinya bagaimana anak muda ini bisa menanggapi konten-konten yang seperti itu atau bahkan konten kreatornya yang harus bisa memilah dengan ini, karena kita ngomongin soal open mind, otomatis bagaimana caranya mengopen mind tentang hal itu, apakah ditanggapi atau mungkin juga komen sebijaknya atau sebaiknya seperti apa dari sisi agama. Ya, terima kasih Mas Adi. Begini, kita ini harus peka situasi dan kondisi ya di tengah arus bebas yang luar biasa, terutama di dunia media sosial. Nah, ketika kita berbicara open minded tadi itu, kita tidak bisa menafikan keberadaan orang lain di sekeliling kita. Di dalam istilah kita di Kemenak itu ada namanya moderasi beragama ya. Moderasi beragama itu adalah sikap moderat yang harus kita tunjukkan, yang harus kita tampakkan sebagai bagian dari cara kita beragama itu sendiri. Nah, salah satunya sempat saya singgung di awal tadi adalah bagaimana sikap kita itu bisa menerima perbedaan yang ada di sekeliling kita. Itu tidak bisa kita nafikan. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan yang menjadi indikator daripada moderasi beragama tadi itu. Yang pertama adalah prinsip atau indikator apa istilahnya, komitmen kebangsaan. Ada komitmen kebangsaan namanya. Komitmen kebangsaan ini apa yang dimaksud adalah penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam salah satu pasalnya ya, Indonesia ini secara agama misalkan itu sudah beragam, memang harus kita akui dan harus kita terima itu. Maka hal-hal yang dapat merongrong nilai-nilai kebangsaan tadi tidak bisa menerima kemajemukan dan perbedaan itu harus kita atasi, dan itu tidak boleh terjadi gitu ya. Yang kedua adalah adanya toleransi. Toleransi yang dimaksud di sini adalah menghormati perbedaan dan memberi ruang orang lain untuk mereka memiliki keyakinan dan melakukan serta melaksanakan keyakinan yang dia anut. Itu harus itu ya. Kemudian kita juga memberikan kesempatan kepada orang lain itu untuk mengekspresikan keyakinannya, menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Dan itu tidak boleh kita paksa dan tidak boleh kita halangi, termasuk juga menyampaikan pendapat. Juga yang dimaksud dengan toleransi itu kita bisa menghargai kesetaraan dan siap untuk saling bekerja sama di dalam perbedaan. Nah, itu dia. Ini dia nih. Jadi begini, ada hal-hal yang tidak bisa kita kompromikan, tetapi ada hal-hal yang bisa kita kompromikan. Contoh, ajaran agama tadi itu tidak bisa kita kompromikan. Contoh nih, saya dengan Mas Adi ini berbeda agama.
Mas Adi misalkan dengan alasan, oh saya bertoleransi nih dengan Mas Karno, nanti kalau hari Jumat saya ikut Jumatan lah di masjid gitu, enggak begitu. Atau sebaliknya gitu kan. Pada saat mohon maaf Mas Adi mau upacara agama nih, upacara purnama misalkan nih, karena kita sudah friend ini gitu kan, bestian lah istilahnya kalau anak-anak sekarang. Kemudian saya ikut juga nih gitu upacara purnama atau tilem gitu. Enggak seperti itunya gitu, enggak segitunya juga kali gitu ya. Tapi dengan cara kita memberikan kesempatan dan keluasan, misalkan Mas Adi memberikan kesempatan dan ruang kepada saya, oh ini waktunya sembahyang nih sholat Jumat, Mas Adi pun menghormati itu dan memberikan kesempatan kepada saya, itu sudah toleran. Ya. Gitu kan. Atau sebaliknya Mas Adi misalkan sedang melakukan upacara adat, apapun itu bentuknya, upacara agama, apapun itu bentuknya, saya membiarkan dan menghormati, tidak cawe-cawe ya kalau bahasa kita itu, tidak kemudian membuat statement-statement, pernyataan-pernyataan baik tulisan maupun lisan yang dapat mengganggu. Nah itu sudah bagian dari toleransi itu. Ya. Nah belakangan ini ya mungkin tadi ya orang itu kecenderungannya berkomentar terhadap sesuatu yang sebetulnya itu bukan wilayahnya. Nah itu dia. Bukan wilayahnya, maka kita harus cerdas di sana. Wah ini bukan wilayah saya. Apapun kita mau, apalagi konten kreator yang memiliki follower banyak misalkan, sudahlah cukupkan kita itu mengomentari sesuatu yang bukan wilayah kita. Dan itu harus diluruskan saya kira. Kalau misalkan saya ini mau ngomentari upacara saudara kami yang beragama Hindu, itu bukan wilayah saya bukan beragama Hindu dan saya juga tidak paham apa itu ajaran agama Hindu dan lain sebagainya. Kalaupun toh kita paham, tetapi jika komentar kita itu menimbulkan keresahan bagi orang banyak, sebaiknya nggak usah. Berarti kita tidak memiliki sifat toleran di sana. Jadi toleran bukan berarti ikut-ikutan, tidak. Kita membiarkan dan menghormati serta memberikan kebebasan serta keluasan kepada orang lain untuk menjalankan keyakinannya, itu toleran namanya. Seperti itu. Itu dia. Ya, yang ketiga nih, belum masih dua lagi nih. Anti kekerasan. Nah, menolak tindakan baik perorangan maupun kelompok untuk melakukan kekerasan terhadap orang lain yang berbeda. Ya. Apakah sesama boleh? Ya enggak juga gitu. Siapapun yang misalkan kita melihat perbedaan itu, kita nggak boleh memaksakan. Oh pokoknya ini yang benar. Nah kalau udah berbicara pokoknya itu juga tidak baik gitu ya. Baik di internal kita, apalagi kepada orang lain. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah penerimaan terhadap tradisi lokal. Nah ini juga penting ini. Kadang-kadang kita kan hidup di masyarakat yang ya, kita Indonesia secara luas lah memiliki budaya-budaya yang memang itu diwariskan. Selama budaya itu tidak merusak nilai-nilai agama dan memang budaya itu hidup dalam satu masyarakat itu, saya kira tidak ada masalahnya karena memang itu budaya. Selama budaya itu sekali lagi tidak merusak daripada nilai-nilai agama. Seperti itu kira-kira. Nah, itu dia teman Pro 2. Nah, jadinya poin yang kedua itu sangat ngena banget kayaknya buat netizen-netizen anak muda nih teman Pro 2 ya. Karena kalau misalnya kita ngeliat nih Kak Karno, adalah ranahnya. Kita kalau ngomongin ranah, otomatis kita harus tahu dan harus paham. Berarti kan kalau misalnya banyak yang komen, berarti banyak yang tidak paham. Ya, kemungkinan begitulah gitu. Jadi gini, ya. Apa ya kalau saya katakan? Pertama tadi ya, tidak. Dalam bermedia sosial ini, dalam bermedia sosial kita itu sebaiknya tidak mudah untuk menyimpulkan dan menilai sesuatu. Nah itu ya. Terkadang kita belum membaca sesuatu dan melihat sesuatu itu secara utuh. Apa sih persoalannya ini? Kita belum sampai pada titik paham pada persoalan, kemudian kita berkomentar gitu. Sehingga komentarnya, coba deh kalau ada satu persoalan yang komentarnya ramai itu, biasanya antara teks yang ada di atas, komen-komen yang ada di atas, makin ke bawah, semakin jauh itu komentarnya justru semakin jauh dari persoalan utama gitu. Nah itu tadi karena bisa jadi satu dia bukan ranahnya, yang kedua dia sebetulnya tidak paham persoalan kan. Gitu. Jadi sebaiknya bagi saya ya, bagi adik-adik, teman-teman siapapun yang teman-teman netizen ya, terutama Gen Z atau apalah gitu. Karena generasi sekarang sudah bingung kita mau nyebut apa ya, ada generasi strawberry lah, generasi Z lah, apa generasi alpha, udah balik ke A lagi gitu. Nanti apa lagi? Oke, ya itu terlepas apapun itu kita cerdaslah bermedia sosial itu. Sekali lagi
kalau misalkan kita memang tidak punya keahlian dalam satu bidang tertentu, itu lebih baik kita diam. Dalam agama Islam itu ada istilah begini, qul khairan aw liyasmut. Itu hadis ya, hadis itu perkataan Nabi, perkataan utusan Tuhan gitu, Nabi Muhammad SAW. Qul khairan aw liyasmut. Jadi orang yang beriman itu, orang yang imannya kuat itu, ketika dia menghadapi fenomena itu, qul khairan, katakanlah yang baik. Kalau nggak bisa, auliasmud, lebih baik diam gitu ya. Nah itu kunci itu sebetulnya. Kalau kita memang tidak paham tentang sesuatu yang kita inikan, ya sudah lebih baik diam. Tidak usah komentar, tidak usah menulis, sudahlah anggap itu sebagai fenomena sosial. Nah kalau bisa kita memperbaiki, silahkan perbaiki. Kalau tidak, sebaiknya kita tidak memperkeruh persoalan karena ketidakfahaman kita itu. Sebenarnya pada intinya itu sebenarnya itu tamparan keras banget dari Kak Karno tuh, teman Pro 2 ya. Karena apa? Kalau kamu nggak paham, nggak usah komen gitu. Kamu lebih baik diam aja. Tapi kenyataannya kita bisa lihat ya Kak Karno ya, di media sosial. Mungkin sekarang kita buka Facebook udah banyak banget gitu ya. Masalah ini itu ikutan. Akhirnya menjadi keruh gitu kan. Betul. Menjadi istilah mengundang banyak komentar, mengundang banyak netizen untuk komentar di situ. Ada yang ini kaum yang tidak terima, harus membela kaumnya, malah ini harus ini itu. Iya, itu pentingnya kita itu belajar ya. Benar. Belajar secara formal maupun belajar pada lingkungan kita. Belajar formal maksud saya ya kita dibesarkan di bangku-bangku pendidikan atau kita baca-baca buku atau apapun itu. Yang kedua, kita belajar pada lingkungan bahwa eksistensi kita ini juga dibatasi. Mungkin bahasa itu yang akan saya gunakan ya, dibatasi oleh eksistensi orang lain juga. Bahwa kita hidup di dalam masyarakat yang beragam itu sebuah keniscayaan. Maka kayak tadi kita merasa paling benar sendiri juga tidak baik gitu ya. Apalagi kemudian menyalah-nyalahkan orang lain. Itu yang pertama ya. Yang kedua, sikap yang harus kita kembangkan itu adalah sekalipun kita ini berbeda, tetapi kita bisa bekerja sama. Oke lah, ibadah itu masing-masing. Benar. Gitu kan, yang saudara kita. Nah, ini saya sedikit cerita ya sebelum saya ke sana. Dulu datuk kita itu sampai ada istilah nyamu Islam, nyamu Hindu itu kan, karena saking kuatnya perbedaan persaudaraan di antara mereka. Saya tinggal di Kauman di Pengastulan itu ya. Dulu kakek kami itu cerita. Nah, dulu kalau ada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha itu nyaman bapak gitu, nyaman bapak itu nyamu Hindu bapak gitu. Itu bawa buah-buahan dia datang ke saudaranya yang beragama Islam, bahkan bawa ayam hidup itu ayam itu dikasih itu untuk dipotong di Lebaran itu. Sebaiknya kalau Galungan, Kuningan itu datuk kami itu biasa datang ke saudaranya yang beragama Hindu itu bawa buah-buahan dan lain sebagainya. Itu diperuntukkan untuk saudaranya. Bayangkan istilah zaman itu sudah ada istilah nyamu Islam, nyamu Hindu. Saking dekatnya mereka. Ya itu tadi karena mereka dibentuk dan difahamkan oleh realitas sosial tadi itu, bahwa kita berbeda, tidak ada masalah dengan itu. Tetapi bekerja sama terhadap hal-hal tertentu yang membangun masyarakat, membangun lingkungan sosial, apapun agamanya, apapun backgroundnya dia, tetap itu bisa dilakukan. Maka belajar dari realitas sosial itu saya kira jauh lebih penting gitu ya, dibanding dengan hanya sebatas kita duduk di belakang meja membaca buku. Membaca buku sebagai sebuah wawasan tetapi kita belajar pada realitas sosial tadi itu jauh lebih penting juga, karena itu adalah tataran prakteknya gitu. Nah, anak-anak muda sekarang itu ya media sosial itu penting, tetapi realitas sosial itu juga sangat penting. Dia harus tahu lingkungannya, dia harus paham orang-orang yang ada di sekelilingnya. Makanya tadi itu terhadap ajaran agama kita bisa menerima dan menyerahkan kepada masing-masing. Terhadap hal-hal yang bersifat sosial kemasyarakatan, ayo kita bekerja sama ya. Seperti itulah kira-kira prinsipnya gitu. Itu nomor kedua. Jadi itu yang paling penting gitu. Kita jangan melihatnya dari sisi media sosial doang. Kamu harus juga
buka atau tutup HP kamu dulu, lihat dulu di dunia kenyataannya seperti apa gitu Taman Berdua ya. Jadi jangan hidup di media sosial aja, tapi realita kehidupannya kamu harus tahu juga. Jadi terhindarlah kamu dari komentar. Dan yang paling penting tadi poinnya adalah lebih baik diam kalau misalnya kamu tidak mengetahui tentang hal tersebut gitu ya. Itu udah tamparan keras banget tuh dari mengingatkan kamu kalau misalnya kamu itu tidak tahu di ranah itu, apalagi di ranah agama lain, lebih baik jangan berkomentar. Itu dia. Oke, nanti kita kembali lagi Taman Berdua membahas tentang beragama tapi tetap open mind ya bersama Kak Carlo. Jadi jangan kemana-mana. Bahas film. Dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film. Dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Kamu masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada. Oke, Taman Berdua masih bersama Kak Carlo yang pastinya di Spada dan membahas tentang beragama tapi tetap open minded ya. Tadi kita ngomongin soal masalah yang ada yang cukup besar juga di media sosial ya. Nah, kita sekarang lihat ke aslinya atau realitanya sekarang. Kita sangat
open banget untuk teman Pro 2 yang sampai saat ini masih menjalankan yang namanya open minded dalam beragama ya. Contohnya toleransi salah satunya gitu ya. Seneng banget kita bisa ngelihat itu ya, kayak istilahnya saling bahu membahu, kemudian saling juga dalam satu lingkungan terdapat banyak agama tapi saling toleransi, saling bergotong royong, saling juga istilahnya saling support gitu kan, saling silaturahmi. Nah, ini mungkin menjadi satu gambaran juga open minded. Kok orang-orang yang seperti itu berarti kan udah open minded banget gitu. Betul. Kan. Seperti misalnya tinggal dalam satu perumahan, ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, kemudian ada Buddha, ada Konghucu juga saling mengunjungi di setiap hari raya. Misalnya Idul Fitri datang ke tetangga yang Islam. Kemudian kalau nyepi mungkin setelah itu ada open house, bisa datang ke yang Hindu, misalnya pada saat Natal bisa datang ke Kristen, Buddha pada saat Waisak dan sebagainya. Nah, ini kan ini contoh realita bahwa selain di media sosial banyak yang seperti itu, lebih banyak lagi adalah orang yang sudah open mind seperti itu, yang sudah toleransi nih kan. Nah, gimana caranya menjaga ini? Kan ini menjadi PR kita ke depan gitu kan. Betul. Bagaimana cara untuk tetap menjaga silaturahmi ini agar tetap terjalin, yang pastinya dengan keberagaman kita hidup di Indonesia. Iya, baik. Yusuf Qaradawi itu pernah mengatakan begini terkait dengan realitas sosial itu. Kita bisa bekerja sama terhadap hal-hal yang kita sepakati, tetapi satu sisi kita harus bisa bertoleransi terhadap hal-hal yang tidak kita sepakati. Kita bisa bekerja sama terhadap hal yang disepakati itu seperti apa? Ya tadi itu, tentang sosial kemasyarakatan tadi. Apapun background kita, apapun latar belakang kita, apapun agama kita, terhadap hal-hal yang bersifat sosial kita bisa melakukannya sama-sama. Ya membersihkan lingkungan kayak tadi itu. Oh sekarang ini nih zaman musimnya penyakit apa itu kemarin cikungunya misalkan tuh lagi musim kan itu. Oh kita bekerja sama tuh melakukan fogging misalkan. Masa fogging harus ditanya sih agamamu apa gitu. Mau melakukan fogging aja pakai pendataan agamanya apa gitu. Waduh. Atau ya misalkan ada orang jatuh gitu ya, orang jatuh di jalan gitu, naik motor, tiba-tiba jatuh, kita lewat gitu, Mas Adi lah gitu ya, lihat seseorang jatuh, masa kita mau nolong gitu, Pak tolong keluarkan KTP-nya Pak, KTP Bapak agamanya apa? Wah nanti kalau ini agamanya, padahal ini nyamuk pada di Hindu nih gitu, Bapak ASN apa non ASN Pak gitu, mau BPJS aduh itu keburu mati orang di jalan gitu, nah orang ya kira-kira begitulah gambarannya gitu ya. Kemudian yang lebih penting daripada itu adalah ketika kita menghadapi realitas sosial itu, pertama kita tidak boleh ya, tidak gampang terpengaruh apa kata orang. Sebelum kita tahu gitu ya, sebelum kita tahu apakah yang kita dengar, apakah yang kita, terutama yang kita dengar ya, terutama yang kita dengar yang memang kita tidak melihat aslinya itu seperti apa, kejadian yang sebenarnya seperti apa gitu. Kita tidak boleh langsung terpengaruh dan sebagainya itu. Karena bisa jadi apa yang kita dengar itu tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Dan ini harus berhati-hati, apalagi kemudian hanya sebatas screenshot. Hari ini namanya mengedit itu kan ya semudah membalikkan telapak tangan, mindah foto, memberikan caption gitu. Nah parahnya kalau kita berbicara di media sosial itu kan, orang yang memberikan atau melakukan postingan sesuatu itu hanya caption yang bersifat global, tidak dijelaskan ini terjadinya seperti apa, hanya sekilas lalu yang itu kemudian menyebabkan multitafsir. Ya kayak tadi itu, akhirnya orang yang tidak paham, tidak mengerti persoalan ikut berkomentar juga di sana gitu. Jadi kita tidak gampang terpengaruh apa kata orang. Yang kedua, kita harus memiliki pemikiran yang objektif gitu. Kita harus memiliki pemikiran yang objektif. Orang yang open minded tadi itu akan selalu melihat persoalan-persoalan itu dari konteks yang utuh, integral ya, dalam itu utuh dari segala sisi. Maka di situ orang yang open minded itu akan memahami kenapa orang mengambil sikap seperti itu, bisa jadi karena memang sudut pandang yang dia pakai itu berbeda dengan kita.
Apa gitu salah? Ya enggak juga, karena memang sudut pandangnya yang berbeda gitu. Ya kalau dosen saya itu pernah mencontohkan bagaimana kita menggambar kaleng dari sisi-sisi yang berbeda. Oh, kaleng ini kalau dari sudut pandang teman saya itu ada tulisannya besar gitu. Taruh misalkan isinya jus jambu misalkan. Oh, dari sudut pandang sana ada tulisannya jus jambu. Tapi dari sudut saya itu nggak ada tulisan jus jambunya, hanya tulisan kecil-kecil yang itu berbicara tentang komposisi misalkan. Sisi yang lain berbicara tentang dan lain sebagainya. Maka ketika itu istilahnya dituangkan dalam sebuah tulisan dan gambaran tertentu, maka akan menghasilkan gambaran yang berbeda. Oleh karena itu, objektivitas kita itu menjadi penting dan melihat sesuatu itu secara menyeluruh sehingga kita memiliki pemahaman yang utuh dan memiliki pemahaman kenapa orang lain bersikap seperti itu. Karena sudut pandangnya yang berbeda tadi. Nah, terhadap itu maka kita harus menghargai. Kita tidak boleh memaksakan sudut pandang kita. Jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah kita ini tidak boleh ya menyukai sesuatu atau membenci sesuatu secara berlebihan. Nah, berlebihan itu tentu nggak baik. Yang baik sekalipun kalau itu berlebihan menjadi nggak baik gitu. Kayak makan misalkan itu makan kalaupun berlebihan juga nggak baik, nggak baik akan menyebabkan penyakit apalagi yang tidak baik gitu. Terus berlebihan segala macam, menilai orang lain secara berlebihan itu nggak baik. Artinya proporsional lah terhadap sesuatu apapun itu ya, menilai seseorang, menyikapi sesuatu itu secara proporsional saja, tidak berlebihan dan lain sebagainya. Itu saya kira itu Mas Adi. Iya, itu dia jadi nomor 2. Jangan menanggapi sesuatu hal itu dengan berlebihan gitu. Itu menjadi poin juga nomor 2 untuk di pagi ini ya. Oke, karena waktu kita nomor 2 nggak nyangka, kita merasa kurang aja ngomongin soal open mind karena masih banyak materi yang bisa kita bahas sebenarnya ya. Tapi karena terbatas waktu, mungkin kita bisa minta closing statement dari Kak Karno tentang beragama tapi tetap open minded. Bisa atau tidak? Oh, sangat bisa. Sangat bisa. Sangat bisa gitu. Saya kira saya ingin berpesan ya kepada adik-adik saya yang ya Gen Z belakangan inilah gitu ya. Beragamalah yang kuat, beragamalah yang bagus, tetapi bukalah cakrawala berpikir Anda, lihatlah realitas kenyataan bahwa kita hidup berbeda. Peganglah prinsip agama Anda dengan baik, karena sebaik-baik orang yang beragama adalah orang yang bisa menghargai perbedaan. Saya kira itu. Yes, luar biasa teman Pro 2. Jadi tetaplah beragama tapi ingat buka cakrawala karena di sana adalah realita yang sebenarnya ya. Terima kasih Kak Karno yang masih luar biasa. Sama-sama. Untuk pencerahan ini kita banyak banget mendapatkan ilmu untuk tentang open mind teman Pro 2 ya. Jadi dari sekarang tetap open mind, mempertahankan agama kamu, tetap ikut juga istilahnya tapi mengikuti perkembangan juga ya. Oke, itu dia untuk di Sepada kali ini bersama Kak Karno dan masih ada Gusani yang nemenin kamu sampai nanti di jam 12. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro FM teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan?